lagi dengan saya Ana, tentu di channel Ana Stianawati. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang penerapan strategi kurikulum Merdeka Belajar di kelas. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Awalnya, saya cukup percaya diri dengan cara mengajar saya dengan menerapkan metode ceramah di kelas. Tetapi setelah mengamati murid-murid masa kini, saya mendapati beberapa hal. Di antaranya murid-murid masa kini memiliki cara berkomunikasi, cara belajar, cara memandang diri dan lingkungannya yang sangat berbeda dengan generasi yang lalu. Mungkin kita masih ingat, dulu kita mengumpulkan tugas-tugas dengan memanfaatkan kertas laporan, kemudian kertas laporan digantikan dengan disket digantikan fungsinya oleh flash disk, dan kini flash disk juga sudah tidak lagi populer digunakan untuk mentransfer file. Hal tersebut membuat saya tersadar bahwa dunia terus berubah. Beberapa hal yang saya sebutkan di atas merupakan tantangan bagi dunia pendidikan. Pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Kurikulum diadaptasi berdasarkan konteks dan karakteristik murid. Ya, dapat dikatakan bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dinamis, yang sesuai dengan zamannya. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan jantung dari kurikulum. Oleh sebab itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Saya mencoba untuk menerapkan strategi pembelajaran di kelas dengan menerapkan pendekatan model-model dan metode-metode yang menjadikan murid sebagai acuan. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal yang tidak mudah diimplementasikan di kelas. Saya mencoba untuk mengadaptasi pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan di mana murid-murid kami tinggal. Beberapa pendekatan yang saya gunakan diantaranya pembelajaran proyek pada materi maket rumah kebaya. Dalam pembelajaran ini, saya memberikan kesempatan kepada murid untuk menuangkan dalam memilih bahan dasarnya. Tetapi sebelum memulai pelajaran, kami berdiskusi untuk membahas bahan dasar yang dapat banyak ditemukan di sekitar. Dan kemudian murid memilih kardus, stik es krim, dan miniatur tanaman. Hal ini juga mempertimbangkan bahwa di DKI Jakarta, limbah kardus dapat dengan mudah ditemukan di mana-mana. Pendekatan ini melibatkan murid dalam menentukan tujuan belajarnya. Dalam materi yang lain, saya juga menerapkan pendekatan kontekstual dengan membawa mereka ke tempat-tempat yang dapat diobservasi untuk memperoleh data. Misalnya saya membawa mereka ke pinggir jalan raya, ke pasar, yang kebetulan berada di dekat lingkungan sekolah. Pembelajaran ini membuat mereka mengalami sendiri pengalaman belajar. Mereka kemudian membuat interpretasi dari data yang diperoleh untuk mengambil kesimpulan. Pendekatan ini biasanya saya terapkan untuk materi laporan pengamatan. Saya juga menerapkan pembelajaran berbasis masalah yang mengajak siswa untuk berlatih berpikir bagaimana menemukan solusi terhadap suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Misalnya pada suatu saat terjadi banjir di daerah mereka tinggal. Dalam hal ini, murid diberi keleluasaan untuk menyampaikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Pembelajaran ini akan menstimulan murid untuk menggali ide dan potensi dari diri mereka sendiri yang dapat dikomunikasikan dengan murid yang lain. Selain pendekatan-pendekatan yang telah saya paparkan tadi, saya juga menggabungkannya dengan teknologi baik berupa Google Classroom, Zoom Meeting, Google Formulir, dan video. Bagaimanapun kita harus beradaptasi dengan teknologi dengan cara mengambil sisi positif kemajuan teknologi itu dalam pembelajaran. Pembelajaran secara blended diperlukan karena banyak manfaatnya bagi murid-murid. Pada setiap akhir pembelajaran, murid bersama-sama melakukan refleksi dan evaluasi dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Perubahan dalam pembelajaran sangat diperlukan agar sesuai dengan perubahan zaman. Guru kini tidak lagi menjadi satu-satunya sumber atau pusat pembelajaran. Murid perlu dituntun segala kekurangan kodratnya untuk mencapai tujuan utama, yaitu mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Seperti yang telah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, pembelajaran tidak lagi menekankan pada banyaknya konten, tetapi lebih kepada materi esensial secara lebih mendalam. Setelah Mendikbudristek Nadiem Makarim meluncurkan program kurikulum merdeka, saya semakin memantapkan diri untuk menjadi agen perubahan dengan cara mengubah pola pembelajaran menjadi lebih bermakna. Every day of our lives, we make deposit in our children memory banks. Setiap hari dalam hidup kita membuat simpanan di bank memori anak-anak. Oleh karena itu, saya mengajak, mari kita sukseskan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.